Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Kang Komedi di channel Bisikan Gaib. Oke sahabat semua, jangan pernah menonton channel Bisikan Gaib sendiri, karena bisa saja makhluk tak kasat mata menemani. Oke sahabat semua, jadi singkat cerita, setelah perbincangan saya dengan Sari itu, akhirnya kami bertemu, yaitu saya diundang ke rumahnya. Jadi alhamdulillah setelah kami mengatur jadwal, akhirnya kami ketemu di rumahnya si Sari. Di situ dihadiri dengan orang tuanya, dengan orang tua laki-lakinya dan perempuannya, alias bapak dan mamanya si Sari. Jadi setelah duduk di situ, saya, si Sari dan orang tuanya, jadi si Sari bertanya, sebenarnya Kang, saya itu sakit atau kena guna-guna atau kena apa, kata si Sari. Jadi saya sejenak terdiam. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menjelaskan, gitu kan. Jadi begini Sari, berdasarkan menurut penerawangan saya, ya kan, atau analisa saya, bahwasanya kamu itu, sakit kamu itu bukan biasa. Dan juga mohon maaf, bahasanya kesialan kamu itu bukan karena badan kamu itu tidak lazim alias gendut, gitu kan, karena ada sisi lain yang menghalangi kamu. Jadi si Sari bertanya, apa sih Kang, tolong dijelaskan ke saya dan kedua orang tua saya, kata si Sari. Saya akhirnya menjawab, baik Sari, saya akan menjelaskan. Jadi kamu itu Sari sakit terkena guna-guna, boleh dibilang semacam santet, gitu kan. Kok bisa Kang? Ya Allah alam, kata saya. Yang jelas hasil ibaratnya analisa saya itu seperti itu. Kamu itu seakan ada tabir yang menghalangi kamu, ya kan, khususnya kamu itu sesama lawan jenis, ke laki-laki gitu sahabat semua ya. Dan juga ada satu sosok, yaitu sosoknya tidak lain tidak bukan, kata saya kan, yang kemarin itu menampakkan diri ke kamu. Nah, gitu. Akhirnya tidak panjang cerita, orang tuanya si Sari itu dia menanyakan, mohon maaf Kang, kalau emang begitu, gimana caranya Kang biar semuanya itu tidak terjadi ke anak saya, alias si makhluk itu dan tabir itu bisa hilang. Ibaratnya jalan jodoh anak saya itu lancar tanpa ada hambatan, itu kata orang tua si Sari. Jadi saya menjawab, gini Pak, Bu,
Jadi saya ini sama, saya juga ibaratnya tidak bisa apa-apa, Bu. Ini kan saya ini hanya berusaha, tetap kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang ada, Bu, Pak, cara untuk menghilangkan guna-guna yang nempel di sari itu. Terus saya bilang dengan cara tidak keluar dari syariat Islam atau masih dalam agama. Jadi orang tua si Sari itu nanya, bagaimana kan caranya? Begitu juga dengan si Sari. Jadi kata saya gini saja, ya kan? Saya kesini lagi, ya kan? Dengan saya nanti membawa air yang sudah saya buat, yang sudah saya baca-bacakan doa-doa, gitu kan. Jadi nanti Sari itu, Pak, Bu, mandi dengan air yang saya bawa, itu kan. Nah, nanti yang memandikannya itu bapak dan ibu sendiri, tapi saya hadir di sini untuk menyaksikan, takutnya cara-caranya ada yang salah, untuk memastikan saja. Jadi sahabat semua, ya kan, singkat cerita, dapat kurang lebih 3 hari, ya kan, saya datang lagi ke rumahnya dengan berdasarkan cerita yang kemarin, gitu kan. Saya bawa air, gitu kan, segelas aqua besar, gitu kan. Jadi akhirnya itu si air itu udah saya racik dengan bahan-bahan yang khusus, gitu kan, dan juga dengan sudah saya bacakan dengan doa-doa, kalimat-kalimat Allah, gitu kan, kalimat-kalimat Al-Quran bahasanya, gitu kan. Jadi gini sahabat semua, singkat cerita, akhirnya saya datang ke rumahnya yang pertemuan ketiga kali, gitu kan. Nah, akhirnya mandilah si Sari itu dengan air itu, gitu kan. Dimandikan oleh orang tuanya, sahabat semua. Nah, gitu kan. Kata orang tuanya, Sari, sudah kamu siap-siap, gitu kan. Sekarang mandi, gitu kan. Cuman sebelum mandi itu saya bilang bahwasanya, Sari, tolong kamu sebelum air itu kena ke kepala kamu, ya kan, atau jatuh ke kepala kamu, kamu tolong dalam hati berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan kamu, dan juga tolong baca, ya, surat Anas, surat Al-Ikhlas, dan juga ayat kursi satu kali, ya kan, dalam hati kamu. Jadi begitu sahabat semua. Akhirnya singkat cerita, si air yang dari saya itu, air itu dimasukkan ke ember, dicampur dengan air bersih untuk mandi, gitu kan. Akhirnya ketika si orang tua si Sari itu ngambil satu gayung, ya kan, pas jatuh ke kepala si Sari air itu, tiba-tiba si Sari itu seakan-akan kayak ada interaksi, gitu sahabat semua, ya. Badan si Sari itu gemetar, sahabat semua. Selanjutnya sahabat, pas guyuran air yang kedua ke kepala si Sari itu menyentuh si air itu, yang lebih parah, si Sari itu gemetarannya semakin kuat, sahabat semua. Sambil dalam hati saya berdoa, ya kan, meminta orang tua si Sari, yang laki-laki dan yang perempuan, seakan-akan gimana, kaget dan juga sekaligus aneh. Kok bisa sekedar air yang menyentuh ke kepala, kok bisa bergemetar badan si Sari itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, sahabat semua. Selanjutnya sahabat semua, guyuran yang ketiga menyentuh kepala si Sari, air itu masih bergemetar Sari, tapi dengan gemetar yang segemetar-gemetarnya.
dari ujung kepala sampai ujung kaki gemetar lebih parah daripada kuyuran pertama dan kedua. Jadi singkat cerita sahabat semua, selesailah proses mandi. Ketika sudah selesai, saya duduk lagi ke tempat duduk semula dengan orang tuanya. Ketika si Sari selesai sudah mengganti baju proses pemandian itu, duduklah si Sari itu di kursi, ya, di tempat duduk semula. Dan anehnya tiba-tiba entah kenapa si Sari itu pingsan. Sahabat semua, Sari sahabat semua, untuk cerita Sari mungkin segitu dulu. Lanjut ke part 3 ya sahabat semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.